Setiap kata-kata yang kita ucapkan itu mesti hati-hati, selektif ya. Karena setiap kata itu mengandung energi, mempunyai kekuatan. Oke? Dan apakah kata itu negatif atau kata positif, sama-sama mempunyai kekuatan. Ya, kita ketahui bahwa energi negatif pasti menarik energi kita turun. Kalau energinya positif, ya membuat energi kita naik. Berarti kesimpulannya adalah kata itu bisa membuat seseorang bangkit atau juga bisa membuat seseorang itu down. So, itu sangat-sangat hati-hati buat saya pribadi. Oh, pengalaman hidup saya cukup banyak kalau mau dicerita satu persatu gitu ya. Saat itu saya mendengarkan satu CD yang saya dengarkan dari pembicara dari Amerika. Kemudian dia membimbing muridnya atau orang yang dia didik dalam hal pencapaian kesuksesan gitu ya. Ya, sebagai murid ketemu tantangan selalu datang ke mentor ini mengeluh, ini susah lah, nggak mungkin lah, sulit lah, bla 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 bla. Intinya kata-kata negatif. Kemudian mentor ini bilang kepada muridnya, apakah itu yang kamu mau? Muridnya bilang, enggak, saya nggak mau seperti itu. Kalau tidak mau, jangan diucapkan. Pesannya sederhana, kalau tidak mau jangan diucapkan. Sebenarnya makna dari kalimat ini menurut saya sangat-sangat dalam. Kita sering mengucapkan sesuatu yang kita tidak mau. Dan pada saat kita mengucapkan sesuatu yang kita mau, dan itulah yang terjadi. Artinya bahwa memang kata itu mempunyai kekuatan dan punya power. Mungkin saya bisa jelaskan pemahaman saya, oke? Pemahaman saya adalah tentang kenapa kata punya kuasa, gitu ya. Simple dari pandangan saya bahwa kita lihat prinsip bahwa everything is energy. Itu prinsip pertama ya. Everything is energy. Artinya kalimat juga demikian. Nah, kalau everything is energy itu prinsip pertama. Prinsip kedua, kita lihat bahwa manusia mempunyai namanya conscious mind dan subconscious mind, pikiran sadar dan pikiran di bawah sadar. Nah, pikiran di bawah sadar ini merekam setiap kalimat, setiap kata. Apakah kita percaya dengan kata itu atau tidak, atau kalimat itu atau tidak? Kalau kita ucapkan berulang dan subconscious mind kita atau pikiran bawah sadar kita itu menerima apa adanya. Dia tidak mengerti apakah itu main-main atau joke atau enggak, atau serius atau tidak. Dia merekam aja. Pada saat rekaman itu dia dapatkan berulang-ulang, itu meyakinkan bahwa itu benar. Sehingga tanpa disadari dia akan bertindak sesuai dengan kita perintahkan dia. Jadi subconscious mind itu menjalankan perintah apa yang kita katakan. Itu secara subconscious mind kita, secara di bawah sadar kita. Kemudian kita lihat uji coba oleh seorang Profesor Emoto gitu ya. Kalau kita searching di Google itu ada. Saya lupa tahun berapa, pada saat bukunya terbit, saya beli bukunya, saya baca. Dia riset tentang air, bahwa air itu bisa menyerap energi. Oke, kemudian dia ucapkan kalimat positif, misalnya love, damai gitu ya. Kemudian diriset lagi dengan mikroskop tertentu, itu air molekulnya jadi bagus. Kemudian kalau dia ucapkan kalimat-kalimat saya benci kamu, saya marah gitu, molekulnya juga merubah menjadi jelek, rusak. Pada saat bukunya itu keluar, saya beli dan saya baca, dan di situ ditunjukkan bagaimana membuktikannya. Kita sendiri bisa membuktikannya. Saya mempraktekannya dengan nasi ya, nasi taruh di botol, sama-sama nasi yang sama, botol yang sama kualitasnya, dikeringkan, kemudian satu botol saya ucapkan I love you, satu botol saya bilang I hate you, saya marah sama kamu, saya benci sama kamu. Saya sengaja praktekkan itu di depan anak-anak saya, karena saya sudah percaya dengan kekuatan kata-kata itu. Percaya nggak, botol yang isinya nasi itu bilang I love you, itu masih dalam kondisi bagus, putih, setelah sekian lama ya, setelah 3 minggu, sebulan gitu. Sementara botol yang saya ucapkan I hate you, saya marah sama kamu, itu airnya itu mulai hitam. Lama-lama banyak jamurnya, dan setelah taruh berbulan-bulan, tiap hari diucapkan, sehari kadang berkali-kali bahkan. Dan setelah 3 bulan ke atas, itu I hate you, itu airnya menjadi hitam seperti tinta. Nah, sekarang logika saya sederhana.
Badan kita berapa persen air? Para saintis mengatakan ada yang bilang 60%, ada yang bilang 70%, ya kan? Ada yang bilang 75%. Nah, berapapun pasti berapa persennya, paling tidak dia menguasai tubuh kita lebih dari 60%. Nah, air itu menyerap kalimat itu, kata-katanya. Apa yang terjadi di tubuhnya seorang kalau misalnya dimasukkan yang negatif. Ya, nah dari logika dasar ini coba pertimbangkan. Perlu nggak kita memilih kata-kata? Manfaatnya luar biasa menurut saya ya. Satu, tentang feeling. Life is about feeling. Oke. Jadi kalau kita misalnya selalu menerapkan hal-hal positif, kata-kata positif yang saya ucapkan pada saya sendiri maupun ucapan pada orang lain, I feel good. Kalau I feel good, dampaknya apa? Pasti fisiknya dapat juga. Jadi pada saat seseorang feel good, endorfinnya akan lebih banyak dalam tubuhnya. Endorfin adalah kita tahu bahwa itu membuat kita happy dan membuat kita awet muda bahkan. So itu salah satu. Kemudian tentu sehat juga secara mental, jasmani, rohani. That is why agama dan keyakinan manapun saya percaya, kenapa selalu doa. Kenapa doa selalu isinya bagus-bagus, kalimat positif. Ada nggak isi kalimat doa yang negatif? Saya yakin tidak ada di dunia ini. Agama dan keyakinan apapun tidak mengajarkan doa yang isinya negatif. Artinya itu kan sangat fundamental, prinsip sekali. Dampaknya pasti luar biasa. Kalau kita happy dan sebagainya, ya kita attract hal-hal positif. Apakah kita attract suasana hati yang baik, kemudian dari suasana hati yang oke ini kita akan attract juga misalnya bisnis. Hampir semua aspek kehidupan itu butuh happiness menurut saya. Butuh faktor happiness di situ untuk menunjang pencapaian kita ke level manapun. Itu versi saya begitu. Untuk mengubah kebiasaan ini mungkin mesti memahami prinsip dari setiap kata punya kuasa tadi. Yang saya uraikan tadi kan tentang air, tentang subconscious mind dan sebagainya. Saya yakin kalau orang paham ini, orang tidak akan mau, kecuali nggak paham ya. Atau tidak mau paham. Sebenarnya ada 3 kelompok. Yang mau sadar, berubah. Kelompok yang tidak mau belajar. Ada kelompok ketiga mau belajar, tapi juga tidak mau berubah. Kalau saya belajar tentang bahwa kekuatan subconscious mind kita dari risetnya Emoto tadi ya, tentang air bisa mempengaruhi energi dalam tubuh. Ya kalau kita belajar, kita tahu seperti itu, apakah masih mau? Kalau masih mau kan menurut saya lucu. Dan kalau kita bisa mengatakan sesuatu membangkitkan diri saya, bangkitkan orang lain, kenapa saya mesti memilih kata-kata menjatuhkan saya dan menjatuhkan orang lain? Saya kan pernah bicara di video sebelumnya bahwa kalau kita jalankan hidup ini based on prinsip tidak mungkin salah. Ya saya pikir gitu. Kalau pesan buat saya pribadi ya, saya selalu ingatkan saya bahwa saya selalu memilih kata-kata. Sebelum saya ucapkan kalimat itu atau kata itu, pikir dulu dampak buat saya apa, dampak buat orang lain apa. Kalau dampaknya tidak bagus buat saya, tentu saya tidak akan pakai kalimat atau kata-kata itu. Demikian juga kalau dampak tidak baik untuk orang lain, dan saya juga tidak mau merusak orang lain karena ini ada sebab akibatnya kan. Demikian juga kata-kata itu adalah sebab dan akibat. Jadi kalau kita hidupnya nggak nyaman, tantangan banyak, ya bisa jadi penyebabnya dari kalimat yang kita ucapkan, karena itu adalah manifestasi yang kita ucapkan. Demikian juga kita feel good dan sebagainya juga itu akibat dari mungkin apa yang kita yakini, apa yang kita ucapkan. So sebab akibat itu selalu ada. Kalau kita mengerti prinsip sebab akibat, ya tentu dalam hal ini kita memilih sebab yang baik dong, kalimat yang baik dong, kata-kata yang baik, sehingga akibatnya jadi baik. Kurang lebih gitulah. Thank you for watching. Bye.